Hai, konnichiwa, Masta Tomoshimasu. Uken desu. Benizuru Kara desu. And you are watching Turabers. Benizuru artinya flamingo. Benizuru itu flamingo ya? Red crane. Red crane. Red crane. Flamingo. Kenapa lu ngambil nama itu? Karena ya itu bang, jadi ceritanya 2018 gue lagi melancong ke Jepang lah bang, melancong ke Jepang. Terus ada, gue itu kan sebenarnya nggak hobi makan ya. Jadi gara-gara suatu saat ini gue mau nyobain satu restoran, tapi harus reservasi. Nah ini pengalaman reservasi pertama gue sebenarnya tahun 2018 itu. Pancake shop di Asakusa Tokyo, namanya Benizuru. Jadi lo harus reservasi, ya bentukannya kayak cuma 10 seat juga gitu. Nah itu lumayan, makanannya enak, terus kayak lumayan membekas lah di kepala gue, kayak anjing gue kalau suatu saat bikin restoran Jepang nih gue bikin kesana sama Benizuru. Gue kenal pertama kali tuh sama Mas Medi. Nah Medi tuh pertama kali gue kenal sama dia. Habis itu baru kenal sama Masta. Gue makan di tempatnya Masta di Quake lah. Gara-gara mau ada project ini nih yang Jepang-Jepangan. Kebetulan sebenarnya gue tuh gak ada background F&B sama sekali. Ya, gue tuh sebenarnya nelayan. Nangkep ikan. Ya itu. Cuman karena ikan sama Jepang ada hubungannya, kita disambung-sambungin aja jadinya. Nah akhirnya jadilah sekarang nih sama Mas Medi sama Masta. Jadi menurut gue balik lagi ya, sebenarnya apapun produknya selama kita punya niat sih pasti ada jalan bang. Cuman emang kebetulan pas Benizuru ini kita ngelakuin riset kecil-kecilan lah. Jadi kita terbang lah ke Jepang bertiga untuk pengen tahu lebih dalam lah. Walaupun sebenarnya di Indonesia kan sebenarnya banyak restoran Jepang ya. Tapi kalau dari gue pribadi dan setelah ngobrol sama rekan-rekan tuh lumayan cocok adalah kita nggak mau adjust rasa kita ke lidah Indonesia. Jadi kita pengennya ya makanan Jepang as yang di-serve di Jepang gitu. Karena kan mungkin rata-rata ya setiap brand-brand luar gitu bikin restoran apapun gitu ya yang berasal dari luar negeri, rasanya kan di-adjust kan supaya masuk buat di lidah orang Indonesia. Yang sebenarnya nggak salah juga, cuman kita lebih pingin kayak ya udah kita emang bener-bener ngebawa rasa yang original aja. Jadi kayak kalau bahan bakunya pakai ini ya cari yang bener-bener kalau bisa dapat yang sesuai yang dipakai di sana ya itu yang kita pakai. Seberapa penting sih suatu restoran harus melakukan R&D di apa ya istilahnya di tempat makanan itu berasal. Let's say lu makanan Jepang ya lu harus ke Jepang. Menurut kalian seberapa penting? Kalau menurut gua pribadi ya dan menurut gua rekan-rekan gua setuju ya. Emang kalau kita mau ngelakuin setiap makanan kalau bisa lo coba yang rasa aslinya gitu. Karena lo jadi tahu sebenarnya perbandingannya kemana. Kalau lo nggak cuma nonton dari YouTube kan, misalnya YouTube itu lo orang itu ngejelasin lah kayak masaknya kayak gini yang nggak bisa lo icipin kan rasanya doang. Sebenarnya ngelakuin riset menurut gue yang ngelakuin riset sebelum membuka restoran Jepang lah ya spesifiknya gitu, pastinya bukan kita yang pertama ngelakuin gitu. Nah cuman kita yang kita lakuin itu adalah berusaha sebisa mungkin bener-bener nge-replicate yang rasanya emang ya rasa kayak di sana gitu. Tanpa di-adjust gitu. Nah itu menurut gue adalah hal yang cukup sulit. Karena biasanya orang ngelakuin itu kan karena ingin nge-capture market kan. Sementara yang kita pengen itu adalah ya market tahu emang ya di-serve kayak gini di sana. Ya rasanya kayak gini. Benar, setuju sih. Gue juga setuju sama Masta. Kalau gue cuma mungkin dari ngelihatnya gimana caranya kalau orang Jepang tuh bisa punya kualitas yang bagus di luar ingredients yang dia punya lah, udah pasti beda kan sama kita. Tapi kenapa kita research ke sana, terutama kita researchnya tuh waktu itu ke Fukuoka, istilahnya ke kampungnya F&B lah di Jepang gitu. Itu rootsnya lah, terutama dari izakaya yakitori gitu. Nah di situ banyak banget belajar untuk kayak gimana sih cara handling, cara gue juga ngebantu gue untuk preserve gue punya tangkapan.
untuk di izakaya ini. Jadi itu yang paling utama sih. Jadi penting banget buat gue. Karena standar mereka jauh di atas standar kita di sini. Izakaya itu sebenarnya gini, izakaya itu sebenarnya ini filosofinya, Pak. Kalau versi aslinya ya, izakaya I-nya artinya duduk. Zaka itu sebenarnya artinya sake. Kanji di jadi karena dia di depannya udah ada huruf onyomi-nya, jadi bacanya jadi zaka. Ya itu artinya warung. Jadi sebenarnya warung buat minum sake sambil duduk. Sake itu kan ditranslatein jadi alkohol sebenarnya. Jadi formnya apa aja. Nah, izakaya itu adalah ya warung buat lo duduk minum sake aslinya. Tapi seiring berkembangnya waktu orang nambahin makanan. Karena dulu sake itu dijualnya per barel, bukan per botol. Jadi yang bisa beli itu cuma daimyo gitu lah, kayak orang-orang shogunate, orang-orang kaya doang yang bisa beli. Nah akhirnya penjual-penjual sake ini mikir juga gimana cara jualnya eceran ya. Dia bikinlah warung-warung kecil, dijual per botol. Itulah izakaya awalnya. Salah satu gue pengen ngereplika konsep izakaya di sana. Izakaya di sana itu kan nomor 1 slow service. Nah untuk mengakomodir slow service-nya itu adalah dengan lo bisa komunikasi sama yang jaga. Karena biasanya izakaya itu normalnya kan bukanya malam doang, sampai late night. Nah emang orang datang ke situ tuh izakaya ini tujuan terakhirnya sebelum dia pulang ke rumah. Karena by culture-nya mereka jarang banget makan di rumah. Orang-orang Jepang itu. Jadi biasanya orang-orang kantoran gitu, ya kita nongkrong dulu deh gitu. Saya datang gitu. Ya emang lo expect slow service. Jadi lo datang, lo pesan minum, lo ngobrol. Karena datang pelan-pelan. Nah makanya itu salah satu idea kenapa akhirnya kitchen-nya dibagi dua. Kalau ngelanjutin ya. Jadi sebenarnya gini, kenapa dibagi dua? Supaya ada dua orang yang bisa ceritain tentang apa yang dimasak ada di sini. Jadi kalau lo di sini lo lebih pengen nyantai, lo bisa ngobrol sama Oken, ngomongin sashimi gitu. Kalau lo tanya pasti dijawab. Kalau misalnya lo nggak tanya ya mungkin di kilik-kilik dikit lah nih, kita baru nih. Dikit lah. Karena kita di sini dengan style yang kita punya keleluasaan untuk ngejual menu-menu yang kayak contohnya ya hari ini datang ya cuma bisa bikin 5 porsi gitu. Nah itu kita punya karena ya izakaya ya. Jadi strata kayak lo buat ngeluarin menu ininya segala macam konfirmasinya terus di ACC-nya sama siapa gitu, organisasinya tuh lebih simpel lah gitu. Jadi kita punya keleluasan untuk ngejual barang-barang yang sebenarnya nggak bisa dimasukin di menu tapi bisa dijual harian doang. Tapi lu bakal selalu ngomong ke customer lu kan? Selalu. Dan itu bakal menjadi SOP lu kan? Benar. Betul. SOP. Maksudnya ketika suatu saat lu libur, pasti anak lu bakal melakukan itu juga. Iya betul. Jadi emang yang nantinya kalau langganan sini juga udah datang udah nanya. Lagi ada apa nih gitu kan. Culture itu yang kita pengen bangun sebenarnya. Produk. Ada apa aja di sini, Bang? Kalau dari gue ikan. Nah, dari lu dulu. Kalau gue dari ikan sih yang pasti semuanya sebenarnya tangkapan harian. Karena gue masih setiap pulang dari sini, gue masih ke supplier lah gitu. Dari kapal turun, gue pilih ikan apa untuk besoknya. Tapi udah ada yang ada di menu juga. Nah kalau ikan sih semuanya bahan-bahannya lokal. Ada beberapa yang impor, tapi yang impor tuh kayak hamachi dan lain-lain yang emang datang dari supplier. Tapi 80% yang kita pakai di sini semua ikan lokal emang yang kita proses. Jadi kita ikejime lah, shinkejime itu standarnya yang kita pakai di sini untuk preserve makanan, untuk preserve seafoodnya. Kalau di Hot Kitchen sih kita kebetulan sekarang itu yang lagi ready ya buat menu dinner kita ya. Karena kan kita harusnya buka lunch sama dinner, tapi untuk awal ini kita baru buka dinner dulu. Kita ada yakitori sama olahan-olahan dari ayam lah. Agemono itu ada nanban, karage, katsu, tebasaki ya goreng-gorengan. Kalau ipin riorinya kita ada washoku juga ya, tumis-tumisan. Ini cukup challenging juga buat lo kan? Challenge. Juga dia sebelumnya banyak ngobrol juga sama kita segala macam, kayak lo sebelumnya di burger ya udah burger that's it, lo naruh daging di griddle balik gitu-gitulah. Kelar bang. Sedangkan di yakitori lo bermain api nih bang. Main api bang. Sampai agak asal jangan sampai ke game bang. main api ya. Lu gimana? Maksudnya menyikapi itu semua? Ya,
dijalanin aja dengan dada terbuka Bang. Ya obviously susah ya. Bener juga. Gue nggak ada pengalaman sebelumnya. Cuman emang jiwa Makassar gue ternyata ya. Bakar-bakaran tuh mengalir di pembuluh darah gue. Terbukti. Tapi kayak yang kita lakuin sih sementara ini ya terus latihan aja ya. Jadi terus latihan ya, lo coba. Karena kalau di kita itu by default kebanyakan yakitorinya itu finishingnya shio. Oke. Nah, jadi apa yang mau kita lakuin adalah sebenarnya yang sekarang ini gue baru ada modifan 2 shio tambahan lah. Apa ini? Jadi ada yang kita mainin shio-nya direndam sama konbu overnight, terus kita dehydrate lagi. Ada satu lagi yang kita pakai konbu kering, kita grind sampai halus, nah itu dicampur perbandingan sama garam. Jadi karena gua pribadi lebih suka makanan asin sih. Walaupun tare kita tuh punya rasa yang cukup signifikan ya. Oke. Tapi menurut gua ya kalau yang pakai tare yang seharusnya cocok pakai tare aja. Nah, buat gua pribadi yang cocok sih kebanyakan yakitori ya pakai shio gitu. Jadi ngakalinnya gua mau mainin beberapa varian dari si garamnya sendiri. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube Eto Rubber Karetnya 2.